Selamat pagi semuanya, shalom. Puji nama Tuhan, saya bisa merasakan, bisa melihat wajah Bapak Ibu yang sungguh bersuka cita pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Bapa. Jikalau kami ada saat ini Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang memampukan kami Bapa. Bapa, biarlah hadirat-Mu Bapa hadir di tengah-tengah setiap kami dan menjamah setiap hati kami. Engkau pakai kami Tuhan, para pelayan-Mu, untuk menjadi berkat bagi tempat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, Tuhan yang pimpin Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berjalan dalam lembah gelap.
kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu
suaramu menyembah Tuhan. Ungkapkan hatimu, rasa syukurmu kepada Tuhan. Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Janjimu ya dan amin, itu yang kami pegang sampai detik ini Tuhan. Kami hanya manusia biasa, tanpa Engkau Tuhan kami lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah terlambat menolong bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Tuhan yang yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya Ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Benar Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti Di sepanjang hidup kami. di sepanjang hidupku. Selamanya Ku kan setia melayani mengasihi-Mu. Tiada Tuhan Seperti Engkau Yesus. seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti Engkau. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk berkomitmen bahwa kami akan melayani Tuhan seumur hidup kami. Biarlah Engkau yang selalu menguatkan dan menopang kami Tuhan, sampai Engkau datang kembali. Karena dengan pertolongan Tuhanlah kami bisa setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Walaupun kami merasa ini hari yang biasa, hari Minggu biasa, tapi kami mau belajar, ini bukan suatu kebetulan. Ini adalah kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Karena tidak setiap orang bisa datang beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah kami hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong kami, memberikan kami sukacita, sehingga sepanjang ibadah ini kami boleh memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau juga menolong Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan diberikan kesempatan melayani. Roh Kuduslah yang menyatukan, yang memimpin, sehingga pelayan untuk kemuliaan nama-Mu. Sidang jemaat Tuhan yang ada di lantai 1, lantai 2, yang mungkin dalam perjalanan juga, biarlah Engkau menuntun dan memberikan sukacita yang sama dalam memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Shalom. Berikan salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Senyumnya luar biasa Bapak Ibu. Kita mendengar satu pujian bahwa Tuhanlah kekuatan kita, hanya Tuhan lah gunung, batu dan keselamatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenangan. Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian lagi yang lebih bersuka cita lagi, lebih bersemangat lagi. Bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi setelah lagu ini kami persilahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
silakan duduk kembali. Ada yang mau bersaksi, menceritakan cinta kasih Tuhan, boleh maju ke depan. Yang mau bersaksi, aduh. Oh, ada penunjukan, Yoel. Ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Yang ulang tahun, ada yang ulang tahun ya? Ada ya? Siapa? Gak ada yang ulang tahun. Ada yang mau bersaksi? Baik, jika tidak ada yang mau bersaksi, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Yang pertama, mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Jikalau pada pagi hari Tuhan kami mau memberikan persembahan kami, biarkanlah persembahan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu dan menjadi Tuhan berkat buat gereja ini Bapa. Engkau berkati yang mengelola Tuhan, kiranya Tuhan berkat-Mu selalu melimpah atas gereja ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi petugas persembahan kami persilahkan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Baik kita di dalam kesesakan, baik kita di dalam kesenangan, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang,
mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu untuk menyambut firman Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Biar ini menjadi janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, dengarlah doa kami Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
kasih-Mu lah Tuhan, memasuki minggu yang ketiga tanggal 12 pada bulan Mei ini, kami datang bersyukur di hadapan-Mu karena semua telah berjalan oleh karena kasih karunia-Mu. Meski banyak ditandai dengan hari-hari kemarin yang mungkin ada kesulitan, ada pergumulan-pergumulan hidup, itu normal adanya. Yang terpenting bagi kami adalah hari ini masih memiliki Yesus Tuhan. Hari ini kami masih bisa beribadah dan datang di hadapan hadirat-Mu. Maka terimalah segala sembah dan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan lewat pujian dan penyembahan kami beberapa waktu yang lalu. Kami tahu itu tidak sempurna, kami tahu bisa mengandung banyak hal-hal yang salah. Tetapi itulah yang kami mampu Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Pada hari Sabat ini, kami masih diberkati Tuhan lagi, lewat firman Allah yang sebentar kami akan renungkan. Dan kami rindu bukan hanya mendengar, kami rindu melakukannya Tuhan. Maka tambahkan iman kami agar kami memahami firman-Mu. Tambahkan kekuatan bagi kami, agar kami bisa melakukan firman-Mu secepat mungkin kami pulang dari tempat ini. Terima kasih untuk Sabat yang agung dan mulia ini. Kami memuji Tuhan, berkati terus para pelayan Tuhan yang sudah berlatih, yang sudah mempersiapkan diri dengan baik. Pakai mereka semua, seluruh sidang jemaat, mendukung, mendoakan, bersama-sama memuliakan Engkau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi dan shalom. Sekali lagi shalom. Saya suka selalu berbicara tentang proses kelahiran, karena waktu kelahiran inilah dimulainya sebuah kehidupan yang baru bagi manusia. Ketika kita memperhatikan proses sebuah kelahiran, kita akan melihat kelahiran itu selalu menghadirkan sebuah keluarga yang baru, menghasilkan kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Tetapi kita tidak bisa hanya melihat proses kelahiran itu sebagai hasil dari sebuah kebahagiaannya, tapi ada pelajaran yang bisa dilihat dari situ. Yang sering saya perhatikan adalah rata-rata semua, bukan rata-rata, semua anak yang baru lahir, dia harus melewati sebuah proses namanya yaitu menangis. Ya. Ketika lahir dia menangis, kenapa? Karena gelisah dia. Ketika seorang bayi menangis ketika dia lahir, itu karena dia tidak nyaman. Dunia yang dia masuki sekarang, setelah keluar dari rahim ibunya, dunia yang dia hidupi itu tidak sama dengan apa yang ada di rahim mamanya di dalam air ketuban yang ada di rahim mamanya gitu. Beda sekali. Itu sebabnya begitu dia lahir tangannya ketakutan begitu. Kenapa? Dia kena gaya gravitasi, daya tarik bumi yang begitu kencang, dia selalu merasa jatuh gitu. Malah dokter itu sengaja, kalau dia belum nangis sengaja pura-pura diangkat lalu dijatuhkan sedikit supaya dia kaget. Karena waktu di dalam perut mamanya dia persis kayak orang di bulan itu. Orang di bulan itu gaya gravitasi kecil, sehingga dia terbang-terbang di dalam air ketuban mamanya, enggak pernah rasa takut mau jatuh, enggak pernah. Karena apa? Selalu ada slow motion, selalu ada gerakan yang ditampung, kayak kita di atas air lah gitu. Begitu dia lahir dia kaget, lalu dia menangis, dia gelisah dengan suhu udara yang begitu panas.
Beda dengan suhu udara yang di rahim mamanya. Kadang begitu dingin, beda di rahim mamanya yang begitu stabil. Sehingga bagi dia perlu waktu yang cukup panjang untuk belajar mengenali dunia ini. Membutuhkan waktu untuk apa? Untuk dia bisa memahami dunia ini. Nah, proses kelahiran inilah sebuah gambaran bagi saya. Proses di mana kita melihat, membuka pemikiran kita, ternyata dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kegelisahan. Betul? Ternyata dunia ini sejak kita lahir kita sudah tahu, dunia ini adalah dunia yang perlu ditaklukkan. Sampai hari ini kita sudah berumur sekian puluh tahun, kita masih terus berupaya mengalahkan dunia ini. Kenapa? Dunia ini tidak cocok naturnya, tidak cocok keadaannya dengan hidup kita ini. Tapi disinilah kita ada. Kita sudah lahir. Pagi hari ini Tuhan ingin membekali kita bagaimana kita bisa mengalahkan dunia ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengenali diri kita. Amin saudara. Kita ini sekali lagi lemah. Yang kedua dari proses kelahiran tadi, kita ini tidak cocok hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus mengenali diri kita supaya kita siap menghadapi dunia ini. Amin. Mari kita membaca hari ini, saya akan membawakan firman Allah seperti flyer yang saudara sudah terima. Mengenali dirilah sebelum kita mengenali dunia ini. Kalau kita tidak kenal diri kita, habis kita dilibas oleh dunia ini ya. Lukas pasal yang ke-12 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Lukas 12 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Ketemu? Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Saya baca ayat 15, jemaat nanti dipandu. Puji Tuhan selalu ada yang ini bergilir ya. Ya puji Tuhan ini supaya ya, ada yang nyantol jadi hamba Tuhan gitu ya. Ya, jadi gantian yang bacanya ya. Ketemu? Lukas pasal 12 ayat yang ke-15. Saya baca dulu ayat yang ke-15, nanti jemaat baca ayat 16 ya. Saya baca ayat 15. Katanya lagi, kata Yesus. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. 16 jemaat. Ia bertanya dalam hatinya, ini orang kaya ya, bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku, jemaat. Inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Ini ya, perhatikan ya. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita perlu mengenali diri kita sebelum kita mengenali dunia ini. Dunia yang saya maksud di dalamnya ada kekayaan,
Dunia yang saya maksud, di dalamnya kita sudah baca ada harta benda, di dalamnya terlibat jiwa disebutkan, di dalamnya terlibat lumbung, di dalamnya terlibat Allah. Ada banyak yang terlibat di dunia ini. Kenali diri kita, supaya kita siap menghadapi yang itu tadi saya sebut. Ada deposito, ada lumbung, ada harta, ada Tuhan, ada orang lain. Kita harus siap. Maka bagaimana Pak Pendeta kita mempersiapkan diri? Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 saya sederhanakan. Maka kamu perlu mengetahui bahwa kita ini sedang siaga berperang. Semua katakan siaga perang, 2 ya. Kita sedang siaga perang. Tuhan katakan kita sedang dalam peperangan. Ini yang kurang dipahami oleh orang Kristen. Kok seram banget sih Pak Pendeta? Temanya kok kita ini siaga perang. Tapi inilah faktanya. Perhatikan pada ayat yang ke-15, 2 kali Yesus menggunakan kata kerja yang begitu sangat-sangat tegas sekali. Dan kalimat ini, 2 kata perintah ini adalah kata-kata yang sering dipakai untuk istilah peperangan. Berjaga-jagalah, dan yang terakhir apa? Waspadalah. Sekali lagi, 2 kali Yesus harus mengingatkan. Ada sesuatu yang penting ditekankan oleh Yesus. Maka saya tangkap, ini adalah bahasa siaga. Siaga berperang, siap-siap. Tidak ada yang sedang baik-baik saja. Kita ini sedang menghadapi sebuah peperangan. Dan peperangan ini perlu ditanggapi dengan baik. Makanya sampai double ini perintahnya ini. Waspada ya, berjaga-jaga ya. Loh kenapa? Musuhnya tidak biasa. Katakan bersama saya 2 ya, musuhnya tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena musuhnya ada di dalam dirimu sendiri. Karena musuhnya ada di dalam diri kita. Inside of me. Kalau musuh kita berperang, musuh di luar diri kita mungkin tetap sulit. Kalau mereka punya perangkat alutsista, alat utama sistem pertahanan perang yang cukup bagus, tapi masih bisa dilawan. Indonesia enggak kalah itu ya. Melawan Belanda punya tank-tank harimau, tank ini, tank itu, tank ini. Bawa bambu runcing, bawa celurit, bawa apa yang punya. Buktinya Indonesia sebentar lagi 79 tahun merdeka. Musuhnya di luar. Musuhnya gampang dilawan. Dia punya strategi, lawan dengan strategi. Nah ini persoalannya. Musuhnya ada di dalam diri kita. Mengapa? Musuhnya bernama ketamakan. Apa saudara? Ketamakan. Ayat yang ke-15, coba kita baca ulang ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap di mana ini si tamak tinggal. Mengapa? Berjaga-jaga ya sama musuh ya, waspada ya. Siapa lawan kita? Si tamak. Ada nama anak kita si tamak? Ya ada ya. Di mana ini si musuh bercokol? Di mana si tamak itu ada? Semua tunjuk kepalanya. Di otakku ininya, di hatiku ininya. Maka kita harus selalu aware, kita harus selalu berjaga-jaga, kita harus selalu waspada. Karena ini menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi diri kita sendiri. Sementara kita adalah orang yang tidak suka berjaga-jaga, mudah lengah. Kita adalah orang yang suka ceroboh, tidak waspada. Betul enggak? Kita manusia adalah orang yang paling suka apa? Pakai security kan? Betul ya? Aku enggak pakai Pak, karena enggak ada nyawangmu. Kalau kau punya uang, satpam 2 di rumahmu itu, pembantu 6, ya kan? Tukang siram bunga 2, tukang pijat kaki istri 1, pijat suami 1, cukur anjing 1.
Kok bisa gitu Pak? Iya, karena kita suka kenyamanan. Sudah saya bilang tadi proses kelahiran itu, si bayi itu sudah terlalu lama nyaman. Dan itu ke bawah. Kita bukan orang yang suka waspada, memang kita tidur kan. Akhirnya ya kalau bisa ada orang yang jagalah. Kita orangnya ceroboh, makanya Yesus mengingatkan. Musuhnya itu ada di dalam dirimu. Musuhnya itu bernama ketamakan. Orang yang tamak itu ada di dalam dirinya sendiri. Kita sulit, kita tidak terbiasa untuk mengawasi diri sendiri. Mengawasi orang paling gampang, betul ya? Hati-hati ya, kita yang kecelakaan. Betul ya? Baik-baik ya, kita yang jahat. Jangan ngomong kotor, bapaknya yang paling sering ngomong kotor. Kita sudah punya tabiat, suka mengawasi, watching people, suka melihat orang lain. Dan Yesus tahu itu. Kamu itu suka melihat, bahkan setitik selumbar di mata orang bisa kamu deteksi. Ada balok, ada batu bata di matamu, di wajahmu nggak kelihatan. Itulah kita, sadari itu maksudnya. Sadari itu, bahwa semua manusia berpotensi untuk tamak. Mengapa? Sejak kita lahir, di dalam darah kita keturunan Adam dan Hawa yang berdosa ini, sudah ada namanya genetika, sudah ada namanya kecenderungan tamak. Lihat itu anak-anak dari kecil, dia sudah pegang 2 loh mainannya. Lihat mainan orang, wah, diambil, dijatuhkan yang diambil punya orang. Wah, inilah tamak. Tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Selalu pingin lebih dan terus lebih. Inilah yang disebut dengan keserakahan. Standar orang makan itu di Alkitab ada makanan, standar orang hidup ada makanan, ada pakaian, bahagialah, cukuplah. Tapi manusia begitu tamak. Kalau tidak makan ayam sekali 2 hari, bersungut-sungut. Padahal di tempe itu sama proteinnya dengan ayam. Lain kali ibu-ibu tolong bentuk aja tempe itu jadi paha ayam. Supaya anak-anak kita itu tidak menangis ya. Tamak. Suami sudah punya istri cantik, masih pengen yang seperti Cinderella. Padahal Cinderella itu hanya cerita, istri itu nyata. Kita suka tamak. Itu sebabnya Tuhan katakan waspada. Saya suka ya moto dari Pas Pampres. Moto dari Pas Pampres pengawal presiden itu, setia, waspada. Setia, waspada. Istilah mereka itu justru kalau ada ketenangan, tidak ada masalah, justru harus lebih waspada. Bagi mereka air yang tenang itu menghanyutkan. Kalau kita enggak, biar orang ribut pun kita bisa tidur. Yang penting nyaman. Iya kan? Kelihatannya masih tidak ada apa-apa. Kelihatannya tidak ada persoalan. Tapi tiba-tiba, yang nanti kalau sempat nyawamu diambil, Tuhan katakan kepada orang kaya itu, kalau malam ini nyawamu diambil, kemanakah semua hartamu yang sudah kamu kumpulkan itu? Inilah kita manusia. Di dalam diri seorang pendeta bisa ada ketamakan. Saya harus berbicara itu. Tamak ini tidak ada antivirusnya. Tamak ini tidak ada antibodinya. Semua orang bisa kena, tidak ada yang kebal. Saya ulangi, dengar para pendeta. Dengar para anak-anak Tuhan, orang kaya bisa tamak, orang miskin bisa lebih tamak. Kemarin kami sebentar ya ada waktu Bapak Penatua katanya mau ngobrol-ngobrol sambil jalan gitu ya. Ya, kami jalanlah ke daerah Purwodadi sana. Di jalan berceritalah
Orang-orang di kampung itu sampai sekarang masih gitu. Ada tanahnya, sawahnya di sini sepetak, ini sawahnya orang. Itu perbatasannya itu dicangkul-cangkul, digeser-geser perbatasannya. Supaya nambah sama dia, padahal nambah cuma berapa inci lah kan. Berapa padi lah yang ditanam di situ. Tapi tamaknya manusia, mulai dari anak-anak sampai orang tua, mulai dari ekonomi rendah orang miskin sampai orang kaya. Mulai dari yang kurang rohani sampai rohaniawan, tamaknya bukan main. Inilah yang dialami oleh orang-orang Farisi. Bahkan yang lebih mengerikan hari-hari ini saya perhatikan, yang lebih mengerikan, kita tarik nama Tuhan. Kita libatkan kuasa Tuhan untuk membantu ketamakan kita. Kita tarik nama Tuhan. Doanya berarti bagaimana Pak? Ya doanya kira-kira begini. Kalau kamu penjual es, doanya apa? Jual es ini. Doanya apa kira-kira? Tuhan, buatlah cuaca sangat panas. Libatkan Tuhan ini. Betul kan? Sementara pengusaha laundry, sama ya, masih sama ya. Lawannya apa? Petani garam. Garam di sana. Sama ya? Masih sama ya? Lalu apa doanya dari orang yang bertani di sawah? Doa mereka apa? Masuk gereja juga. Khusus di kampung saya, mama saya kan masih petani sampai sekarang. Mereka itu ada khusus doa untuk mendatangkan hujan. Doanya apa? Tuhan, kirimkanlah hujan. Di surga Tuhan, ya pasti tidak bingung. Petrus yang bingung. Malaikat yang bingung. Ini manusia itu bagaimana sih? Sudah dikasih tahu bulan Desember sampai bulan April itu musim jangan minta panas. Kenapa kita minta panas? Tamak. Pengen untung tiap hari, pengen untung setiap bulan. Padahal Tuhan bilang, petani sekali 3 bulan aja minta hujan. Kita tamak, kita tarik-tarik nama Tuhan. Kita berdoa kalau anak-anak kita sekolah, Tuhan berikan kecerdasan kepada anak-anak saya melebihi anak-anak yang lain. Coba, oh ini tamak yang rohani nih. Bayangkan kamu berdoa, Tuhan biarlah anak-anakku adalah anak-anak yang berprestasi di sekolah. Betul berprestasi. Tapi begitu rapotan, tolong dibantu kursi-kursinya, ada tamu kita. Ya silakan. Yang lain bisa maju, yang lain bisa maju ya. Silakan, selamat datang. Ya maju aja, jangan keluar ya. Di sini masih ada anak-anak muda. Anak-anak muda tolong di sini. Ya 4 gitu ya. Mari silakan. Langsung maju Bu, ya di depan masih ada. Ya. 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 Jangan keluar ya, masuk. Jangan ada yang masuk, ada yang keluar. Cukup di sini cukup. Lesehan juga kan enggak apa-apa. Ya, puji Tuhan sudah. Mari kita coba baca sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 itu ya. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, mari kita baca jemaat, bersama-sama kita baca.
Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-15, 1, 2, ya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Ya, Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah bertanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. ya, puji Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus tadi. Mengapa sampai harus 2 kali dia mengucapkan kalimat warning yang mengatasnamakan kewaspadaan. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Karena musuhnya tidak di luar. Kalau musuh kita di luar, peperangan kita secara fisik, kita bisa sewa senjata, kita bisa gunakan jasa peperangan. Tapi ini musuhnya bernama tamak. Apa saudara? Tamak. Berarti musuh ini, si tamak ini, tidak ada di Sidoarjo, tidak ada di Surabaya. Musuh ini ada inside of us. Ada di dalam diri kita. Makanya Yesus sampai 2 kali penegasan ini. Waspada, berjaga-jaga. Karena ini serius. Semua kalangan bisa kena ketamakan. Dari anak kecil sampai orang tua, dari orang yang paling miskin sampai orang kaya, orang yang kurang rohani sampai rohaniawan. Racun ketamakan ini sudah dideteksi oleh Yesus sejak awal. Itu sebabnya dia katakan, waspada ya, berjaga-jaga ya. Supaya apa? Supaya kita jangan merasa kita sedang baik-baik saja. Oh enggak, saya ke gereja kok. Loh, saya pelayan Tuhan kok. Saya imam-imam kok. Oh, saya pelayanan paduan suara kok. Berarti saya imun. Saya kebal terhadap ketamakan. Tidak. Laki-laki tamak. Punya istri 1 pengen 2. Istri juga tamak. Anak-anak tamak. Maka ini pesan yang sangat serius sekali. Setelah memperingati kenaikan Yesus pada hari Kamis yang lalu. Pesan ini sangat penting untuk kita. Bahkan sering kita tarik-tarik. Ketamakan ini kita tutup-tutupi dengan perkara yang rohani lewat doa-doa kita. Tadi saya sudah sebutkan penjual es berdoa, Tuhan biarlah cuaca panas. Petani berdoa, Tuhan biarlah cuaca hujan. Ya bingung di surga itu. Ya pasti tidak bingung sih. Cuma kita sangat tamak. Kita punya toko di sini, kita berdoa, biarlah tokoku laris Tuhan. Berarti tokonya orang sepi nanti. Orang tamak ya ini ciri-cirinya. Biar tokonya orang sepi supaya tokoku rame. Harusnya kan kita berdoa, kalau bisa sama-sama rame. Kalau barang tidak ada di sini, pergi ke tokomu. Di tokomu tidak ada, pergi ke toko sebelah. Hati-hati. Bahkan istilah-istilah rohani kita pakai. Berkatilah kami Tuhan. Kita ini orang-orang yang ikut Tuhan, maka berkatilah kami. Kami sudah datang beribadah dengan sungguh-sungguh, maka berkatilah kami. Ada asas manfaat. Kita memanfaatkan Allah dengan bahasa yang rohani. Yesus akhirnya mengingatkan orang-orang yang mendengar khotbahnya waktu itu lewat sebuah perumpamaan. Ada seorang yang kaya, lalu hasil tanahnya diberkati oleh Tuhan. Perhatikan saudara, hasil tanahnya diberkati oleh Tuhan. Pada waktu itu belum ada teknologi pertanian yang canggih, sehingga upaya manusia bisa membuat hasil tanah itu melimpah. Sudah pasti hasil pertaniannya dia yang melimpah, itu karena Tuhan. Lalu dia bertanya pada dirinya, ada begitu banyak harta yang kumiliki, kemanakah aku menaruhnya? Ayat yang ke-16 saya baca. Kemudian ia mengatakan kepada mereka sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya bukan usahanya ya, bukan upayanya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lalu ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, mendirikan lebih besar. Aku menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19 yang menyedihkan hati saya. Jemaat ikut baca.
ayat 19. 1, 2, ya. Sudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu. Banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Oh, ini menyedihkan sekali. Musuh itu namanya si ketamakan itu, dia lemah. Musuhnya tamak itu pasti kita tamak pada benda-benda kan. Dalam hal ini konteksnya ayat yang kita baca, itu dia punya banyak hasil panen dan banyak barang-barang emas, harta benda. Saya mau tanya kepada saudara, ini barang-barang lemah atau kuat? Halo? Yaudah, saya ganti. Ini benda mati apa benda hidup? Mati. Kalau mati berarti lemah. Sepakat ya? Harta, benda, hasil pertanian itu benda mati. Artinya lemah. Tetapi Yesus melihat. Kamu harus waspada, kamu harus berjaga-jaga. Karena apa? Ketamakan itu objeknya adalah satu benda yang lemah, mati, tetapi dia berhasil merasuk jiwa. Ayat 19 sedih sekali. Sudah betul dia bertanya dulu. Bagus itu. Seseorang sebelum mengambil keputusan bertanya dulu pada hatinya. Bertanya dulu. Apa yang harus kuperbuat ya. Tapi sedih sekali ketika dia memutuskan ayat 19. Maka inilah yang akan kukatakan. Inilah yang kulakukan. Hai jiwaku. Bukan hai lumbungku ya. Dia bikin lumbung besar untuk tempat barang-barang itu. Sudah betul. Boleh saudara silakan punya deposito, silahkan kumpul kekayaan. Bagus, saya dorong malah jematin anak-anak muda, nanti jangan mentalnya karyawan ya. Kalau bisa jadi pengusaha, kamu jadi kaya diberkati Tuhan, that's good. Bagus sekali malam. Lumbungnya dibuka, betul. Tapi yang menjadi sesuatu yang mengerikan dan menyedihkan, pernyataannya itu loh, dia bilang apa? Kan yang dia pasang kan lumbung yang luas tadi. Tapi kalimatnya dia bilang begini, hai jiwaku, ada padamu. Pada lumbung atau pada jiwanya? Disinilah letaknya. Disinilah letak kekeliruannya ketika kita mengelola berkat Tuhan. Ketika kita diberkati oleh Allah, disinilah kekeliruannya. Harusnya biarlah harta itu tetap di dalam lumbung, biarlah harta itu tetap disimpan di deposito, disimpan di bank, dipinjamkan atau dijalankan dan sebagainya. Jiwamu harus tetap berisi kasih dan karunia Tuhan. Ini menyedihkan sekali. Ia bertanya pada dirinya, pertanyaannya sudah tepat, dia mau bertanya pada dirinya. Tetapi jawabannya, masukkanlah semua harta itu di dalam jiwamu. Di dalam jiwa itu ada apa Pak Pendeta? Dalam jiwa itu setidaknya ya, saudara yang belajar psikologi, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Hai jiwaku, berarti apa? Hai pikiranku, hai perasaanku, hai kehendakku, padamu ada begitu banyak barang. Mengerikan. Ketika pikiranmu, perasaanmu dan kehendakmu sudah dipenuhi dengan ketamakan, kamu akan melihat istrimu sebagai objek. Kamu akan melihat orang lain sebagai komoditas. Kamu akan lihat orang lain sebagai orang-orang yang dimanfaatkan. Disinilah bahayanya. Kamu akan mencari istri untuk apa? Supaya aku dapat untung banyak, kaya raya. Kamu akan cari pekerjaan untuk hal-hal yang mengerikan sekali. Pikiran dikuasai oleh harta. Saya ulangi ya, Pak Pendeta bukan anti kekayaan. Paulus berdoa kepada jemaat Korintus, kalau kamu menjadi orang yang kaya, puji Tuhan kalau engkau diperkaya. Tapi yang jadi berbahaya adalah ketika pikiran, perasaan kita, ketika nanti orang yang punya harta dan kekayaan tadi kurang dikit hartanya, itu mengganggu perasaannya. Padahal tidak ada hubungan harta yang tadi di lumbung dengan perasaan. Kalau kurang ya dicari, harusnya kan gitu. Kalau hilang ya dikerjakan lagi, ditanam lagi.
Perhatikan saudara. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini memang kelihatannya sebuah perumpamaan yang biasa, tetapi ini sangat-sangat memiliki pelajaran penting bagi kita. Di zaman saya masih muda, bisa ditampilkan, ini bunga mahal sekali. Saudara akan kaget karena di pinggir jalan banyak dibuang-buang orang. Yang ini bunga ini, coba ditunjuk. Ada ketemu? Ya, tunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Gelombang asmara. Gelombang cinta atau di zaman saya dulu sering disebut jenis anturium. Ya. Masih ingat ya, mungkin ibu-ibu yang kita lahir tahun 70-an itu tahu itu. Karena di tahun berapa lupa saya, 90 berapa. Wah, ini harganya dulu sampai miliaran. Sungguhan loh, puluhan juta, ratusan juta. Sehingga dulu itu trennya bukan maling jemuran. Bukan maling beras, jebol ruko, enggak ada itu. Banyak dulu orang maling bunga. Tapi saudara tahu sekarang, bunga ini harganya berapa? Gak usah beli, ambil aja. Di hutan banyak. Ya mahal-mahalnya berapa sih? Ngerti maksud saya mengapa saya membuat ilustrasi ini? Benda itu mati, yang membuat dia berharga dan kurang berharga siapa? Siapa? Manusia. Manusia. Saya kasih tahu kepada saudara, emas yang kalian punya itu siapa yang bikin dia berharga? Manusia. Kita sepakat sekarang anturium harganya sudah tidak berharga lagi. Ya harganya jadi begitu itu. Sepakat aja kita semua. Seluruh dunia, seluruh Indonesia. Oke sudah, batu bata bentuknya kayak akik, mahal dah. Yuk jadi mahal. Jadi gak ada harganya, ya jadi memang gak ada harganya lagi batu akik kan. Dulu minta ampun dah. Tahun berapa itu batu akik lagi booming itu. Semua saya lihat rumahnya dicongkel-congkel sama yang punya. Karena apa? Barangkali ada batu akiknya Pak. Kenapa? Mahal. Dia tidak sadar. Inilah permainan ekonomi. Manusia kalau sepakat menentukan benda mati, mahal jadi mahal. Tidak berharga, ya jadi tidak berharga. Sama juga dengan uang. Kalau harga 100.000 itu pemerintah sepakat jadi Rp1, jadi Rp1 loh. Pernah zamannya Soekarno melakukan itu? Uang harga 100 jadi Rp1. Deflasi namanya. Artinya apa saudara? Kamu itu loh yang lebih berharga. Yang membuat ada value, ada nilai pada objek, pada benda tertentu itu kamu. Yang membuat berharga itu orang yang ada di rumahnya, bukan rumahnya. Amin saudara. Yang membuat kamu menjadi indah dan cantik bukan emas yang di tanganmu, bukan emas yang di antingmu, tetapi hatimu. Amin. Banyak kok kulihat itu emasnya berjajar-jajar gini, tapi wajahnya sangar. Takut gitu. Dari mana ini orangnya? Tapi ada orang sederhana, kuningan-kuningannya di sini, di telinganya gitu ya. Tapi kok orang ini punya daya tarik ya? Ternyata anak Tuhan. Inner beauty. Inilah kecantikan, kegantengan yang keluar dari dalam. Kita boleh memiliki itu semua, tapi itu adalah aksesoris. Jangan korbankan yang utama ini. Jangan korbankan jiwamu hanya untuk perkara-perkara yang seperti tadi. Ayat yang ke-15 itu, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya. Saya ulangi. Waspadalah terhadap ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Jadi kekayaan itu yang bergantung pada orangnya.
Jangan sampai orangnya bergantung pada kekayaannya. Pak Pendeta, kita di sini masih banyak anak muda, belum kaya kita ini. Ya puji Tuhan kamu dengar firman ini sebelum kamu jadi orang kaya. Kalau sudah jadi orang kaya, kau nggak ada di sini kan? Kau cari gereja paling besar di dunia ini. Betul kan? Beruntunglah kamu sebelum kamu pergi ke Amerika, sebelum kamu pergi kemana-mana, kamu sudah dibekali dengan firman Tuhan ini. Amin saudara. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Ayat yang ke-19 dibaca ulang. Lukas pasal 12 tadi. Ayat yang ke-19 ini yang saya sebutkan sedih ya. Kata-kata ini tapi harus kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-19. 1, 2, ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, Iya. tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, Berjalanlah, makanlah, makanlah. minumlah, dan bersenang-senanglah. Inilah kesedihan itu. Kita manusia sama ya, jangan jelek-jelekkan orang yang kita baca ini. Sama, saya sudah awali tadi sejak kita bayi, sudah punya natur yang seperti itu, tamak sekali. Di dalam diri orang ini sudah fokus pada pemberian Allah, tidak fokus pada Dia yang memberi. Saya perlu sampaikan ini. Orang yang kaya yang disebutkan pada perumpamaan ini, dia fokus sekarang pada hartanya. Dia tidak pernah menyinggung satu kata pun kepada Dia yang memberikan harta itu. Saya sebagai pendeta sedih sekali ketika melihat kenyataan seperti ini. Kita seringkali lupa kepada pemberi berkatnya. Kita selalu fokus pada berkat-berkatnya. Yesus menjelaskan perumpamaan ini, bahwa orang ini sudah tidak lagi menghiraukan Allah yang memberikan hasil tanah itu. Saya ulangi, waktu itu belum ada teknologi pertanian yang cukup mumpuni. Seperti sekarang ada pupuk, ada apa, macam-macam. Manusia berupaya mengelola sehingga muncul hasilnya. Dulu masih sederhana, tanam saja, Tuhan yang menumbuhkan. Tapi sedih sekali. Hati saya sedih ketika kita punya anak, kita berikan dia sesuatu. Mainan kah atau apa, kita belikan mainan. Waktu dia belum punya mainan itu, dia begitu dekat main sama kita. Ya, anak-anak saya dari kecil ini kuda-kudaan sampai boyok saya. Tapi saya senang, bahagia sekali punya anak ya. Walaupun lutut kita di lantai itu kan kita selalu jadi jadi kuda. Kalau permainan itu selalu jadi kuda, dia selalu jadi si princessnya. Karena anak saya perempuan 2 kan, ayo Pak, ayo. Nun saya bokong kita dipukul, ayo maju jalan. Capek, lagi. Wah, tapi kita senang. Begitu kita belikan dia udah waktunya dia punya mainan. Waduh, dia asik dengan mainannya. Hati-hati anak-anak muda. Hati-hati kita orang tua. Kamu diberkati Tuhan dengan gadget, Tuhan cemburu loh. Kalau gadget aja terus yang kamu lototi. Gadget terus, sinetron terus yang kita tontoni. Lebih baik kamu gak usah punya gadget itu. Karena apa? Kamu telah menjauh dari Tuhan. Kamu telah menjadi lebih jauh dari Tuhan. Hobi kita membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Yesus peringatkan dengan tegas. Cintai Tuhannya. Seringkali kita abaikan Tuhan karena kita sudah punya sesuatu yang membuat hati kita bersuka cita. Yesus menegaskan ini kepada murid-muridnya dan hari ini kepada kita. Kita harus pahami. Sebelum kita mengenali Tuhan, mengenali dunia ini, kenali diri kita. Kita ini adalah orang yang sangat rapuh. Ayat yang ke-20. Mari baca bersama-sama. Ayat yang terakhir. Ayat yang ke-20. Lukas 12 ayat 20. Mari jemaat baca sama-sama. 2. Ya. Tetapi firman Allah kepadanya, ya. hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya, terus. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah siapakah itu nanti? Terus, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya kaya di hadapan Allah. Saya suka kita baca kalimat ini untuk
menyadari bahwa kita memang seperti ini. Hai engkau orang bodoh. 1, 2, ya. Iya, saudara lihat temanmu kan? Hai kau orang bodoh gitu. Sekarang ganti ya untuk dirinya. Hei saya orang bodoh. 2 ya. Saya orang. Masa? Sadar enggak itu? Masalahnya kita merasa kita pinter. Sehingga kita tidak perlu diajar. Kita tidak butuh dinasehati. Yesus bilang, tegas, bahasa ini kasar untuk di Jawa Timur. Tetapi inilah firman Allah. Tindakanmu itu adalah bodoh. Bisa ditunjukkan slide saya. Kata bodoh yang dipakai oleh Yesus di sini, bodoh itu ada 2 paling tidak ya dalam bahasa Inggris. Ada fool, ada stupid. Kebetulan nama saya kan stupid. Pandir itu artinya stupid. Coba saudara lihat, lu kenapa dia begitu? Ya, ada 2 perbedaannya ya. Nanti yang mana yang dipakai saya tunjukin. Coba kita lihat. Ya, klik. Nah ini dia ya, saya ambil dari Mbah Google ya aja. Ada perbedaan fool dengan stupid. Perbedaannya adalah 1, stupid itu lebih menggambarkan orang yang bodoh secara akademis. Stupid, bodoh nggak sekolahan, nggak makan sekolah maksudnya. Sering makan burger aja, nggak pernah makan sekolah. Maksudnya nggak sekolahan, ya IQ. Sementara kalau fool itu lebih kepada kebodohan yang dicerminkan dari tindakan atau kelakuan. Yang mana yang Yesus pakai di sini? Fool. Bukan stupid. Artinya orang yang bodoh atau tidak bodoh di hadapan Tuhan bukan karena sekolahmu tinggi, bukan karena status apapun, tapi apa? Tindakanmu. Dan sebelum orang bertindak, harusnya yang membuat tindakan kita benar adalah tergantung pada nasihat. Tuhan katakan kepada orang yang kaya yang sukses, kelihatannya sukses, kelihatannya berhasil, tapi di hadapan Tuhan disebutkan, kamu orangnya bodoh. Sedih sekali. Tapi itulah faktanya. Kita harus menyadari itu, ya Tuhan, saya orang bodoh. Supaya apa itu Pak Pendeta? Supaya kita belajar. Ketika kita bertindak, kita perlu dinasehati oleh firman Allah. Kita perlu mendapat nasihat-nasihat dari firman Allah. Semakin banyak nasihat, semakin berhasillah sebuah pertempuran, kata Amsal. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Orang pinter tapi kok bodoh. Sekolah tinggi-tinggi gitu ya, tapi kok nipu, itu bodoh loh. Istri saya jualan, orang jualan pintar kelihatan, orangnya kaya. Dia jual bungkusnya seperti yang sereal yang sering saya minum, saya makan gitu ya. Begitu sampai di rumah saya buka, isinya apa saudara? Jamu. Ini istri saya. Saya bilang ini orang ya gimana ya. Pinter jualan online, tapi kok kelakuannya bodoh gitu. Kita pembeli kan taunya percaya aja ya. Kita lihat kemasannya, kita lihat komentar orang-orang. Ternyata komentarnya itu mungkin dua anaknya, cucunya, omnya, tantenya ya. Bagus. Ternyata orang-orang tetangganya yang disuruh isi ya komen ya. Kita beli sereal isinya jam. Tuhan katakan kamu bodoh. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita orang bodoh, kita pulang dari gereja ini jadi orang-orang pintar. Lewat tindakannya, kelakuannya. Ini tidak berbicara IQ, sekolah yang sangat-sangat tinggi tidak menentukan itu. Kalau mau sekolah tinggi silakan saya dorong, bila perlu ke luar negeri saudara, silakan. Tapi jangan kamu setelah jadi menteri, kamu yang berangus hartanya masyarakat. Korupsi lah, itu bodoh sekali. Kan sedih sekali ya, sudah jadi menteri, jadi pejabat. Saya sedih sekali, 1 minggu yang lalu sedih sekali. Dapat berita, dikirim teman saya.
apa yang terjadi sebenarnya dengan Sidoarjo ini kan. Loh kenapa dalam hati saya? Oh iya, ternyata pejabatnya ditangkap KPK. Dan hat-trick saudara. Semua pejabatnya mulai dari tahun berapa sampai tahun ini, pimpinan di Sidoarjo, semua tidak ada yang lolos, semua ketangkap KPK. Padahal pintar berkhotbah, pintar baca kitab suci dia waktu kampanye. Pintar. Kaya, tapi tindakannya bodoh. Saya rindu sekali ketika kita sudah menyadari ini, ya Tuhan saya bodoh, ajarilah saya segala kehendak-Mu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi, kita mau ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala saat teduh. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari Sabat ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami orang yang ceroboh, kami orang yang lemah, kami perlu dinasehati agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau belajar setia, mengasihi Engkau. Mari kita naikkan pujian ini, kita ambil waktu bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sekali menyadari siapa kita. Kita perlu Tuhan. Kita perlu waspada. Jangan sampai engkau kehilangan segala-galanya. Di saat kami dalam lembah, Engkau hadir. Berkatilah kami, agar kami lebih memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan.
kami Tuhan, untuk selamanya kami mau setia. Bukan setia melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Dengarlah doa kami Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang bijaksana. Kami perlu nafkah dalam hidup ini. Maka berkatilah apa yang dikerjakan oleh tangan kami ya Allah. Untuk kami bisa melihat sungguh besar penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Jauhkan kami dari segala ketamakan. Biarlah kami merasa cukup. Sambil kami terus berusaha, berkat-berkat-Mu tercurah untuk kami seluruh sidang jemaat-Mu. Berkat yang kami terima, kami simpan dengan baik. Tapi jiwa ini, biarlah hanya Engkau yang selalu menempati dan mengisinya. Dimuliakanlah nama-Mu Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami terima firman Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk jemaat. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum itu kembali mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu Tuhan, untuk selalu mengasihi-Mu Bapa. Jikalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau berkati persembahan kami. Kiranya persembahan ini juga bisa untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini dan berguna bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau memberi dengan sepenuh hati kami. Haleluya, amin. Pada persembahan kami Sungguh baik bagiku,
saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Setelah ibadah ini akan ada ibadah sekolah minggu ya, jam 10 pagi. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth jam 6 sore juga. Kemudian hari Minggu tanggal 19 Mei itu adalah hari besar, karena itu hari raya Pentakosta ya. Jadi hari turunnya Roh Kudus, hari raya Pentakosta. Jadi bagi semua umat Kristen ya, kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Dan juga nanti tetap ada sekolah minggu setelah ibadah kita berlangsung jam 8 pagi tersebut. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk persekutuan doa yang sudah bergabung dengan kami pada pagi hari ini ya. Terima kasih, puji Tuhan, ini udah kunjungan yang kedua kalau nggak salah. Ya, sudah pernah datang dulu juga di kapan hari ya. Terima kasih, dan itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan untuk kita. Jika ada pengumuman-pengumuman lain, kami akan sampaikan di grup kita, di grup Healing Insight. Terima kasih, kita akan doa syafaat. Mari sidang jemaat kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan bagi kami. Di siang hari ini kami datang memohon kepada Bapa. Namun terlebih dahulu Engkau kuduskan kami Bapa, untuk kami layak datang memohon kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala. Tuhanlah yang menolong, memberkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan yang dikerjakan, dan terkhusus untuk mengembalakan sidang jemaat di tempat ini Bapa. Biarlah kasih Tuhan melimpah dalam hidup mereka untuk membawa umat-Mu semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Berkati kedua putrinya dalam sekolah dan masa depan mereka, Tuhan yang membuat berhasil Bapa. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun yang dikerjakan hamba-Mu, Engkau yang buat berhasil Bapa. Dan juga Engkau memberkati penatua di tempat ini. Biarlah juga Tuhan Engkau yang berikan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka, untuk tetap memikirkan umat-Mu di tempat ini dan semakin lebih setia dalam melayani Engkau Bapa. Berkati apapun yang dikerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang telah dipilih di tempat ini Bapa, di gereja ini. Tuhan, Engkau mengasihi hidup mereka, Engkau mencintai hidup mereka Bapa. Biarlah di mana hati mereka untuk mau melayani tempat ini Tuhan, biarlah mereka semakin setia dalam mengikut Engkau, dalam melayani Engkau Bapa. Hikmat-Mu menyertai mereka, semakin Engkau perlengkapi mereka dalam melayani tempat ini Bapa. Tuhan menolong seluruh para pelayan Tuhan yang mengambil bidang-bidang pelayan di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, takut akan Tuhan menyertai para pelayan-pelayan tempat ini Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, dan juga yang berkeluarga juga Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah seluruh para pelayan Tuhan semakin lebih sungguh dalam melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, dan peralatan yang dipakai juga dalam pelayanan di tempat ini, Tuhan memberkati Bapa. Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga datang memohon kepada berdoa untuk sidang jemaat Tuhan. Engkau mengasihi umat-Mu, Engkau mencintai sidang jemaat Bapak. Tidak ada satupun yang terlewat. Cinta kasih Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan, Engkau berkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan mengasihi mereka Bapak. Apapun yang dikerjakan umat-Mu, Engkau yang memberkati Bapak. Dan juga khususnya dalam kedewasaan rohani mereka. Tuhan, hari-hari mereka dalam mendengarkan firman-Mu tidak akan sia-sia. Waktu mereka yang mendengarkan firman-Mu tidak akan sia-sia. Kami percaya bahwa setiap umat-Mu mendengarkan firman-Mu itu akan bertumbuh, firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup mereka, sehingga umat-Mu kuat dalam menjalani setiap hari mereka, setiap pergumulan mereka.
umat-Mu kuat karena firman Tuhan yang menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga mungkin ada di antara umat-Mu yang mengalami sakit penyakit Bapa. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pemulihan, biarlah setiap obat-obat yang mereka konsumsi, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang memberikan pemulihan Bapa, sehingga tetap nama Tuhan berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa juga di antara umat-Mu yang mengalami masalah perekonomian, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan berkati Bapa. Jikalau ada di antara umat-Mu mengalami pergumulan karena ekonomi Bapa, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka dan berseru kepada Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka sehingga jalan keluar yang terbaik yang ada dalam hidup mereka Bapa. Tuhan mengasihi umat-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau berkati Bapa, sehingga tetap nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pergumulan-pergumulan ekonomi yang mereka alami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak juga berdoa buat anak-anak sekolah di tempat ini, mulai dari terkecil Bapak sampai remaja dewasa yang masih sekolah dan kuliah. Tuhan berkati mereka, hikmat Tuhan menyertai mereka Bapak. Biarlah lewat mereka proses belajar di sekolah, di perkuliahan, Tuhan jadikan mereka menjadi orang-orang berbeda di sekitarnya Bapak, sehingga mereka jadi berkat. Dan lewat keberadaan mereka banyak orang mencari Tuhan, banyak orang bertanya karena mereka mengasihi Tuhan Bapak dan menjadi berkat Bapak. Kami percaya Tuhan berkati anak-anak sekolah di tempat ini, dan juga yang bekerja, Tuhan juga yang membuat berhasil, Tuhan yang menolong Bapak apapun yang mereka kerjakan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang sudah lama tidak datang di tempat ini Bapak. Kami tidak tahu keberadaan mereka, Engkau yang tahu keberadaan mereka Bapa. Tuhan ingatkan mereka bahwa mereka juga perlu Tuhan dalam hidup mereka, sehingga minggu-minggu depan, minggu-minggu berikutnya mereka datang dan kami bersama-sama bersyukur memuji Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan ingatkanlah mereka dalam hati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga kami berdoa buat tema gereja di tempat ini dalam 1 tahun ini Tuhan, untuk penjangkauan jiwa. Tuhan, Engkau yang memberikan tema ini di tempat ini Bapak. Tuhan tolong kami Bapak, bahwa ini adalah kehendak Tuhan atas tema di gereja ini Tuhan. Seluruh umat-Mu, seluruh pelayan Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kami yang terlibat di tempat ini Tuhan, Tuhan tolong kami, biarlah taruhlah kasih-Mu dalam hidup kami, sehingga kami melakukan tema ini Bapak, untuk membawa jiwa sebanyak 20 jiwa dalam tahun ini Bapak. Tuhan, biarlah kami memperkatakan berkat, kami memberitakan Injil-Mu, menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik kami yang ada di lingkungan rumah kami, pekerjaan kami, sekolah kami, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami memperkatakan berkat Bapak. Tuhan kirimkan, pertemukan kami dengan orang yang belum percaya Yesus Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas visi misi gereja di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapak, juga kami berdoa buat program-program gereja di tempat ini Bapak. Apapun yang diprogramkan, Tuhanlah yang menolong, yang membuat berhasil, yang berkarya Bapak, yang menuntun dalam program-program yang akan direncanakan dalam tahun ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau mencintai bangsa kami, Engkau mengasihi negara kami Bapak, mulai dari presiden hingga para pejabat-pejabat, mulai dari tingkat pusat sampai daerah Bapak. Kau mengasihi mereka Bapak. Biarlah hikmat Tuhan yang menyertai mereka, memimpin negeri kami Bapak, untuk semakin lebih baik dan kedamaian antara di negeri kami Bapak. Dan juga khususnya berdoa buat kebebasan dalam beribadah juga Tuhan. Engkau memberkati Bapak segala kuasa-kuasa dan orang yang mencoba mengganggu ketenteraman negeri Tuhan. Engkau yang berkehendak, Engkau yang berikan kedamaian atas negeri kami Bapak. Biarlah kedamaian dan kemakmuran ada dalam negeri kami. Dan khususnya berdoa buat Sidoarjo ini Tuhan. Engkau mencintai Sidoarjo ini Bapak, Engkau mengasihi Bapak. Biarlah Sidoarjo ini aman, tentram, karena Tuhan hadir di tengah-tengah Sidoarjo ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah keberadaan orang-orang percaya di pemerintahan juga
biarlah keberadaan mereka menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas negeri kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Bapak, baik yang di kota, di desa, di pelosok sekalipun. Terima kasih Tuhan buat hati mereka untuk mau melayani Tuhan. Bapak, Engkau berkati mereka, para hamba Tuhan. Mungkin ada di antara hamba-hambamu yang mengalami pergumulan Bapak, karena pelayanan Tuhan Engkau yang mengasihi mereka. Tuhan, limpahkan cinta kasih Tuhan, kesetiaan buat hamba-hamba Tuhan yang ada di baik yang di kota, di pelosok, dimanapun Bapak. Tuhan mengasihi mereka. Biarlah lewat keberadaan hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri kami Tuhan, semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang dimenangkan karena keberadaan hamba-hamba Tuhan yang ada di negeri kami Bapak. Dan juga kami berdoa buat para penginjil-penginjil Tuhan yang ada di seluruh dunia maupun khususnya di Indonesia Tuhan. Kau mengasihi mereka, berilah mereka kekuatan, kemampuan dalam memberitakan Injil-Mu Bapak. Hikmat-Mu menyertai mereka dan jadikan mereka, pakai mereka untuk memberitakan Injil-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Seluruh permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua kehendak Tuhan yang jadi atas segala permohonan kami Bapak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sidang jemaat silakan bangkit berdiri. Kita akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapak, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau, melindungi engkau di sepanjang jalanmu. Pulanglah bersama dengan Tuhan dan bawalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.